Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1153. Pada saat ini, semua orang yang hadir bersemangat dan hati mereka berdebar kencang. Karena juara pertama dalam kompetisi alkemis ini akan diperebutkan oleh dua orang. Entah Su Chen atau Qin Hongyi. Qin Hongyi berdiri perlahan dan berkata kepada Chen Hanfeng. Panggil seseorang untuk membuka kuali obatku. Oke, aku akan menyuruh orang melakukannya. Ya Tuhan, Qin Hongyi sangat yakin bahwa dia bisa membiarkan orang lain membantu membuka tungku. Itu berarti dia memiliki keyakinan mutlak pada ramuan yang dia sempurnakan. Itu tidak bisa dihindari. Dia adalah murid jenius dari Persatuan Alkemis. Jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, dia tidak layak mendapat gelar seperti itu. Segera, Chen Hanfeng memanggil dua orang dan membuka kuali obat Qin Hongyi. Saat mereka membuka kuali obat, semua orang mencium aroma harum herbal yang berasal dari kuali obat. Ketika ramuan itu dikeluarkan, semua orang yang hadir terkejut. Ini sebenarnya adalah pil kebangkitan kelas 8. Apakah kepolosanku benar-benar palsu? Qin Hongyi sebenarnya menyempurnakan ramuan kelas 8. Apakah itu berarti dia adalah seorang alkemis kelas 8? Hasil ini juga mengejutkan Feng Wanli dan Ling Wei, karena banyak data menunjukkan bahwa Qin Hongyi adalah seorang alkemis kelas 7, dan tidak mungkin untuk menyempurnakan ramuan kelas 8. Tapi pil kebangkitan itu benar-benar ada dan tidak mungkin palsu. Suyuk mengelus jenggotnya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Untungnya, dia punya uang dan siap. Dia tidak hanya bisa mendapatkan kembali wajah yang hilang di ronde pertama, tapi dia juga bisa membuat guild terkenal di dunia seni bela diri kuno. Sungguh hebat membunuh dua burung dengan satu batu. Berdiri di atas ring, Qin Hongyi berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Su Chen dengan dingin. Su Chen, saya telah menyempurnakan ramuan kelas 8. Saya pikir Anda harus berhenti merasa malu di sini dan keluar dari sini. Pil kebangkitan saja bisa membuatmu berkembang seperti ini. Persekutuan alkemismu hanya bisa melakukan ini. Haha, menurutku kamu tidak bisa makan anggur asam. Ramuan kelas 8 sudah menjadi harta langka di dunia seni bela diri kuno. Aku benar-benar ingin tahu seberapa percaya diri kamu untuk menertawakannya. Ramuan kelas 8 yang aku sempurnakan. Petik 2. Tentu saja aku mengandalkan pil pembersih alam kelas 8 di tanganku. Apa katamu? Kamu menyempurnakan ramuan pembersih alam kelas 8. Su Chen tidak berbicara, tetapi perlahan membuka telapak tangannya, dan ramuan putih ganda muncul di tangan Su Chen. Pada saat ini, kecuali Feng Wanli dan Ling Wei, semua orang tercengang saat melihat pil putih. Obat mujarab pembersih alam kelas 8 dapat menempati peringkat tengah di antara semua obat mujarab kelas 8 karena memiliki efek meningkatkan bakat kultivator. Ini juga sangat dicari di dunia seni bela diri kuno. Dari segi kualitas saja, ini sedikit lebih baik daripada pil kebangkitan Qin Hongyi. Qin Hongyi tertegun dan berkeringat dingin. Ketika dia melihat pil roh alam, dia merasa seperti dia bodoh. Dia tidak percaya bahwa meskipun dia menggunakan metode curang, dia gagal memenangkan hati Su Chen. Yang lebih penting adalah ramuan kelas 8-nya dibuat dengan menggosoknya dengan tangannya, menghancurkannya sepenuhnya tanpa ampun. Chen Hanfeng menelan ludahnya, tidak tahu bagaimana menilai pertandingan ini. Karena kompetisi alkemis ini diselenggarakan oleh Alchemist Guild. Meskipun obat mujarab yang disempurnakan oleh Su Chen memiliki kualitas lebih tinggi daripada obat mujarab Qin Hongyi, jika dia menyatakan bahwa Su Chen adalah pemenang kompetisi ini, maka seluruh persatuan alkemis akan kehilangan muka. Saya tidak mampu memikul tanggung jawab seperti itu. Tanpa sadar, Chen Hanfeng mengalihkan perhatiannya ke Su Yuk dan ingin menanyakan pendapatnya. Lubang gigi Su Yuki dipenuhi asap. Sekarang dengan begitu banyak pasang mata yang menatapnya, dia tidak bisa melindungi Qin Hongyi sama sekali. Karena hasil kompetisi sudah jelas, jika Qin Hongyi dipaksa menang, Alchemist Guild tidak akan memiliki kredibilitas sama sekali. Su Yu mengangguk dan memberi isyarat kepada Chen Hanfeng untuk mengikuti prosedurnya. Chen Hanfeng merasa lega, lalu berkata kepada penonton. Apa yang disempurnakan Qin Hongyi adalah ramuan kelas 8, pil kebangkitan, dan apa yang disempurnakan Su Chen juga merupakan ramuan kelas 8, tetapi ada sedikit perbedaan kualitas di antara keduanya. Tidak ada keraguan bahwa tongjing kualitas dari obat mujarabnya lebih tinggi, jadi saya nyatakan bahwa juara kompetisi alkemis ini adalah Su Chen dari Sekte Yun Xiao. Sorakan hangat muncul dari penonton. Hasil ini di luar ekspektasi semua orang. Untuk bisa menang melawan murid jenius dari Alchemist Guild, orang bernama Su Chen ini memang seorang jenius di antara para jenius. Mata indah Ling Wei dipenuhi dengan air mata kegembiraan, dan dia bahagia untuk Su Chen dari lubuk hatinya. Sejak dia bertemu Su Chen, Ling Wei merasa penampilan Su Chen akan melampaui semua jenius di dunia seni bela diri kuno. Semua orang bersorak. Chen Hanfeng, yang berdiri di atas panggung, menekan kegembiraan orang-orang pada saat yang tepat dan berkata sambil tersenyum. Meskipun juara kompetisi ini adalah Su Chen, Qin Hongyi dari Alchemist Guild juga lumayan. Saya pikir dia hanya memilih untuk menyempurnakan pil kebangkitan kelas 8 hanya agar lebih aman. Jika Anda ingin mengambil risiko, katakanlah masih mungkin untuk menyempurnakan ramuan berkualitas lebih tinggi, dan juara belum tentu menjadi milik siapapun. Chen Hanfeng mengatakan ini untuk menunjukkan niat baiknya kepada Alchemist Guild. Meskipun dia kalah dalam permainan, dia setidaknya ingin membiarkan mereka mendapatkan kembali mukanya. Su Chen berbalik dan mengangkat alisnya, menatap Chen Hanfeng, apakah menurutmu dia mungkin memenangkan kompetisi alkemis? Itu benar.
Chen Hanfeng berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kalian berdua adalah alkemis kelas 8, dan keduanya memiliki kemampuan untuk memperbaiki ramuan kelas 8. Hanya saja Qin Hongyi memilih rencana yang lebih aman, dan kamu memilih rencana yang lebih aman. Untuk mengambil risiko. Jika dia lebih berani, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sebagai wasit kompetisi alkemis ini, kamu bahkan tidak menyadari bahwa dia curang. Kamu masih berani mengatakan ini. Aku minta maaf padamu. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Su Chen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Qin Hongyi adalah murid paling berbakat dari Persatuan Alkemis, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa dia curang. Tidak ada yang namanya dirimu, kata Chen Hanfeng. Apakah dia meludahkan darah atau tidak, kamu bisa mengetahuinya dengan melihat kuali obatnya. Su Yuk panik dan tiba-tiba mengerti apa yang dibicarakan Su Chen. Karena pil kebangkitan adalah pil kelas 8, setelah berhasil dimurnikan, lapisan minyak tebal akan terbentuk di tungku pil. Namun, pil kebangkitan Qin Hongyi telah dimasukkan terlebih dahulu, jadi pasti tidak akan ada lemak yang terbentuk di tungku pil. Jika mereka benar-benar diizinkan untuk melihat apa yang ada di dalam kuali obat, rahasianya akan terungkap. Pada saat ini, Su Yuk dengan cepat menatap Chen Hanfeng dan menyuruhnya untuk segera menurunkan tungku pil Qin Hongyi, sehingga tidak ada bukti. Tapi Su Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan menghantam tungku alkimia dengan ledakan energi. Klik. Sebagai tanggapan, tungku alkimia hancur. Bab 1154. Saat tungku alkimia hancur, semua orang melihat bahwa besi tuang yang rusak itu sangat halus dan seterang baru, tanpa minyak di atasnya. Tidak ada keraguan bahwa pasti ada yang salah dengan ramuan yang disempurnakan oleh Qin Hongyi. Di antara orang-orang yang hadir, selain penonton biasa, banyak juga para alkemis, namun mereka terlalu tua untuk mengikuti kompetisi ini. Namun mereka juga memiliki pengaruh yang kuat dalam memurnikan ramuan dan obat-obatan. Seperti yang dikatakan Su Chen, ketika pil kebangkitan dimurnikan, lapisan minyak tebal akan digantung di dinding bagian dalam tungku pil. Oleh karena itu, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Alchemist Guild. Saya harap mereka dapat memberikan penjelasan kepada diri mereka sendiri. Su Chen memandang Su Yuk dan yang lainnya dengan tenang, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Mengapa kamu mengatakan bahwa Qin Hongyi curang karena tidak ada kertas minyak di dalam tungku alkimia? Semua orang melihat permainan itu. Siapa di antara kalian yang melihatnya curang? Su Yuk mendengus dingin. Karena Anda penyelenggaranya, menurut saya Anda memasukkan pil kebangkitan ke dalam kuali obat sebelum kompetisi dimulai. Anda baru bisa mengeluarkan pil kebangkitan setelah kompetisi selesai. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, kalian benar-benar cukup baik. Saya harus mengekspos kalian agar merasa nyaman. Wajah orang-orang di Alchemist Guild menjadi merah. Pertandingan hari ini tidak hanya memalukan, tapi juga merusak reputasi Alchemist Guild. Biarpun dia adalah ketua-ketua guild, dia mungkin akan dihukum. Su Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Wajah Su Yuk menjadi pucat karena marah, jika pohon seindah hutan, angin akan menghancurkannya. Hati-hati, kamu tidak akan selamat malam ini. Mengapa? Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, maka kamu harus membunuh seseorang dan membungkam mereka. Jadi bagaimana jika kamu membunuh seseorang dan membungkam mereka? Di seluruh dunia seni bela diri kuno, kekuatan dihormati. Bahkan jika kamu melepaskan reputasi Persatuan Alkemis, aku akan membunuhmu. Kamu bajingan, keluar dari sini. Kamu akan mempermalukan Persatuan Alkemis. Mendengus dingin yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua yang tampak seperti pengemis berjalan dari belakang kerumunan. Ketika dia melihat lelaki tua itu, mata Su Yuk membelalak dan dia segera berlutut di tanah. Paman Guru, mengapa kamu masih di sini? Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Tidak ada yang mengira Su Yuk dan lelaki tua mirip pengemis ini akan memiliki hubungan seperti itu. Jika aku tidak keluar, kamu akan mengambil tindakan terhadap adik kecil ini. Wajah Su Yuk berubah drastis, Paman Tuan, apakah kamu masih memiliki hubungan dengan anak ini? Tidak masalah, tapi kelakuanmu dibenci oleh persekutuan alkemis. Menurutku kamu, Tetua Agung, harus berhenti melakukan ini. Kembali ke dapur sekte dan mulai memasak. Sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Bukankah lelaki tua ini terlalu kejam? Dia benar-benar datang dan memecat Su Yuk dari posisinya sebagai tetua yang hebat. Apa hubungan dia dan Su Chen? Apakah kamu benar-benar menutupinya seperti ini? Setelah menangani masalah Su Yuk, lelaki tua gila itu memandang Qin Hongyi dan yang lainnya dan berkata, kamu tahu bahwa keterampilanmu lebih rendah daripada orang lain, tetapi kamu masih belum tahu bagaimana menjadi rendah hati dan rendah hati. Sekarang kamu dibebaskan dari statusmu sebagai murid elit dan kembali ke sekte untuk berpikir tentang melintasi tebing dan menghadapinya. Tembok selama setengah tahun. Semua orang menarik napas, hukuman seperti ini tidak ringan. Pada saat ini, Feng Wanli, yang berdiri di samping, tiba-tiba berseru. Kamu adalah tabib suci Sun Long. Orang tua gila itu melirik Feng Wanli dan berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak aktif di dunia seni bela diri kuno, tetapi seseorang masih mengingat nama saya. Itu tidak mudah. Ya Tuhan, dia sebenarnya adalah Medicine Saint Sun Long. Tidak ada alkemis di dunia seni bela diri kuno yang tidak mengenal nama Sun Long. Di dunia seni bela diri kuno, hanya dua orang yang menyempurnakan ramuan kelas 10. Salah satunya adalah orang di depannya yang dikenal sebagai Medicine Saint. Dan yang lainnya adalah kakak laki-lakinya, Dewa Pengobatan Su Mingshan.
Tapi kakak laki-lakinya Su Mingshan telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia seni bela diri kuno yang merupakan master alkimia kelas 10 yang terkenal. Namun, dia telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Yang lain mengatakan bahwa mereka telah melihatnya di dunia sekuler. Singkatnya, dia adalah sosok yang sulit dipahami yang hanya hidup dalam legenda masyarakat. Sekarang, mereka bertemu Sun Long di sini, sosok yang dianggap sebagai dewa oleh semua alkemis, dan sulit bagi mereka untuk tidak bersemangat. Temui Tuan Medicine Saint. Pada saat ini, semua orang yang hadir kecuali Su Chen membungkuk kepada Sun Long, dan mereka memberikan rasa hormat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Oke, kamu tidak perlu membungkuk padaku. Aku datang ke sini hari ini untuk berbicara dengan teman kecil ini. Silakan minggir. Ya, kata Feng Wanli cepat, lalu menyingkir bersama yang lain. Tetua kelima, apakah akan ada masalah jika mereka berdua sendirian? Ling Wei bertanya dengan hati-hati, sangat mengkhawatirkan keselamatan Su Chen. Tidak, menurutku, Tuan Yao Sheng adalah orang yang sangat adil. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Su Chen, dia tidak akan bisa memberi pelajaran kepada murid-muridnya begitu dia muncul, jadi jangan khawatir. Titik. Feng Wanli berkata sambil tersenyum. Menurutku, Su Chen tidak hanya tidak dalam bahaya, tapi ini juga bisa menjadi peluang besar, jadi Anda bisa yakin. Meskipun dia mengatakan ini, Ling Wei tetap berhati-hati dan berhati-hati, menatap Sun Long, karena takut Su Chen dalam bahaya. Sobat, ini bukan tempat untuk ngobrol. Ayo kita berkumpul di tempat lain. Tidak apa-apa. Sun Long mengangguk, dan gelombang udara tak terlihat berkumpul di sekitar pinggang Su Chen. Su Chen merasakan tubuhnya bersinar dan terbang ke udara hanya dalam sekejap mata, dia terbang sejauh 100 meter. Tetua kelima, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Wei berkata dengan gugup. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya apapun. Bahkan jika Tuan Yao Sheng benar-benar ingin merencanakan sesuatu terhadap Su Chen, dia tidak bisa melakukannya dengan cara ini, jadi simpan saja di perutmu. Ling Wei mengerutkan kening. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya khawatir. Sekitar 10 menit kemudian, Sun Long mengajak Su Chen dan duduk di sebuah kedai minuman. Kamu bersusah payah membawaku ke sini. Kamu pasti punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadaku. Benar, aku ingin kamu membantuku. Sun Long berkata langsung pada intinya tanpa ragu-ragu. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Bagaimana saya, seorang alkemis tingkat 8 yang baru saja memasuki level awal, dapat membantu Anda? Su Chen tidak begitu sombong sehingga berpikir bahwa keterampilan penyulingan obatnya tidak ada bandingannya di dunia. Menurutnya, di seluruh dunia seni bela diri kuno, ada banyak orang yang lebih kuat dari dirinya dalam memurnikan ramuan dan obat-obatan. Jika Sun Long benar-benar membutuhkan pertolongan, tidak perlu datang kepadanya, dia cukup mencari orang lain yang kekuatannya lebih kuat. Karena kekuatannya terbatas, dia tidak bisa banyak membantu. Bab 1155. Sun Long menyesap anggur dan tertawa. Aku tidak menyangka kamu begitu berbakat. Kamu cukup rendah hati sekarang. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sun Long mengangguk, dalam hal kemampuan membuat alkimia dan pengobatan, memang banyak orang di dunia seni bela diri kuno yang lebih baik darimu, tapi kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, karena dibandingkan dengan alkemis lain, kamu memiliki keunggulan alami. Bahkan aku tidak bisa membandingkannya. Su Chen panik. Dia sudah menebak apa yang akan dikatakan Sun Long. Karena selama kompetisi alkemis, dia diam-diam menggunakan ki naga hitam untuk melindungi alkimia dan obat-obatan. Agaknya, Sun Long mengetahui trik kecilnya. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu lakukan. Jangan main-main di sini. Su Chen berkata tanpa ekspresi. Saat topik ini diangkat, ekspresi Sun Zong suram dan tidak menentu. Biarkan aku bercerita tentang kakak laki-lakiku. Semua telinga. Nama kakak laki-lakiku adalah Su Mingshan. Dia dikenal sebagai alkemis paling terkemuka dalam sejarah di dunia seni bela diri kuno. Namun, dia meninggal dalam usia muda. Saat dia berusia 40-an, dia melakukan perjalanan ke barat dengan derek. Su Chen tetap tidak bergerak dan mendengarkan dengan cermat. Orang-orang di luar menyebarkan desas-desus bahwa kakak laki-lakiku mencicipi semua jenis ramuan untuk memurnikan ramuan dan akhirnya mati karena keracunan. Tapi kenyataannya, hanya aku yang tahu bahwa dia mencoba memurnikan pil Dewa Naga dan mati. Dari serangan balik itu, pil Dewa Naga. Mendengar 3 kata ini, Su Chen sangat bersemangat. Karena dia mempelajarinya dari karya klasik Sekte Yun Xiao. Pil Dewa Naga adalah ramuan kelas 10 yang bergengsi, dan juga yang teratas di antara ramuan kelas 10. Dengan kata lain, di antara ramuan yang dikenal saat ini, tidak ada ramuan yang bisa dibandingkan dengan pil Dewa Naga. Bahkan di buku klasik, tidak banyak pengenalan tentang pil Dewa Naga. Itu hanya menekankan bahwa itu adalah ramuan paling kuat di dunia, dan belum ada yang bisa memperbaikinya. Jadi hingga saat ini, belum ada yang mengetahui efek spesifik dari pil Dewa Naga, namun tidak ada yang meragukan keampuhannya. Selama bertahun-tahun, pil Dewa Naga telah dijuluki sebagai pil paling kuat dan tidak pernah terlampaui. Sun Long meneguk anggur beberapa kali. Kakak laki-lakiku adalah orang yang sangat keras kepala. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyempurnakan ramuan dan obat-obatan, jadi ketika dia akan mati, dia selalu sendirian. Hanya aku, adik laki-lakiku, yang mengantarnya pergi. Sebenarnya, tidak perlu bicara lebih banyak saat ini, karena Su Chen sudah menebak apa yang akan dikatakan Sun Long. Apakah kamu ingin mewarisi warisan kakak laki-lakimu dan menyempurnakan pil Dewa Naga? Benar. Sun Long berkata dengan tegas.
Dapat dilihat dari sikapmu bahwa kakak laki-lakimu Su Mingshan harus lebih kuat darimu dalam memurnikan ramuan dan obat-obatan. Jika kamu bersikeras untuk menyempurnakan pil Dewa Naga, kamu mungkin akan berakhir seperti kakak laki-lakimu. Sun Long mengangguk tanpa komitmen, jika saya pergi untuk menyempurnakan pil Dewa Naga sekarang, saya akan mati. Tidak ada keraguan tentang ini. Jadi saya tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun, hanya menunggu kesempatan. Sekarang Anda muncul, kesempatanku telah tiba. Su Chen meletakkan cangkirnya dan memandang Sun Long, meskipun kita sudah lama tidak berhubungan, saya dapat merasakan bahwa Anda bukanlah orang yang rakus akan ketenaran, karena Anda sekarang dikenal sebagai orang nomor satu di dunia. Dunia seni bela diri kuno. Anda adalah ahli alkimia, tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk apa yang disebut reputasi palsu, karena ketika Anda mati, Anda hanya akan menjadi segenggam tanah dan tidak ada yang akan mengingat ketenaran Anda. Aku tahu ini. Sun Long menghela nafas, tetapi ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Ketika kakak laki-lakiku sedang sekarat, dia memegang tanganku erat-erat dan memintaku untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Tapi pada awalnya, saya tidak mengambil hati masalah ini sama sekali, karena saya tahu level saya, tetapi setelah bertahun-tahun, saya telah pergi ke semua tempat yang harus saya kunjungi, termasuk gunung-gunung terkenal di dunia sekuler, yang telah saya lalui itu sekali, jadi aku tidak punya keinginan atau keinginan dalam hidup ini, jadi aku ingin memanfaatkan sekarang untuk memenuhi keinginan terakhir kakak laki-lakiku, jadi aku harap kamu dapat membantuku dalam hal ini. Su Chen mengerutkan kening, apa yang perlu saya lakukan? Sederhana sekali. Saya membutuhkan energi naga hitam Anda untuk melindungi tungku alkimia saat saya menyempurnakan ramuannya. Ini bisa sangat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Setelah berbicara, Sun Long berkata, tentu saja, saya tidak akan membiarkan bantuan Anda sia-sia. Saya memiliki pil istana abadi di sini. Ketika Anda mencapai istana ilahi tingkat ke-7 di masa depan, Anda dapat menggunakan pil istana abadi ini untuk membantu Anda menerobos. Kamu sebenarnya memiliki pil rumah abadi di tanganmu. Ekspresi Su Chen berdebar saat mendengar kata Xian Fudan. Saya sekarang memiliki istana ilahi tingkat ke-7, tetapi saya tidak dapat menerobos. Yang paling saya butuhkan adalah harta karun seperti pil istana abadi. Karena kamu ingin memberiku pil rumah abadi, berikan saja padaku sekarang. Aku hanya membutuhkannya. Ekspresi Sun Long membeku, kamu bilang kamu membutuhkan pil Immortal Mansion. Itu benar. Apakah kamu sudah menembus tingkat ke-7 dari istana ilahi? Kami telah mencapai tingkat ke-7 dari istana ilahi sejak lama, tetapi kami belum mampu menerobosnya. Kupikir di usia yang begitu muda, kamu bisa mencapai level alkemis tingkat 8, yang cukup untuk menjadi monster. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki istana dewa tingkat 7. Itu benar-benar membuatku, seorang lelaki tua, lihatlah aku. Aku tidak menyangka kamu bisa menemukan ramuan kelas 10. Su Chen berkata sambil tersenyum. Kapan kamu berencana untuk menyempurnakan pil Dewa Naga, biarkan aku bersiap. Masih ada satu ramuan tersisa sebelum kita bisa mulai memurnikannya. Diperlukan waktu sekitar 3 bulan untuk mempersiapkannya. Sun Long berkata, tetapi selama periode ini, saya dapat mencarikan Anda tanah harta karun geomantik dan mengajak Anda berlatih. Jika Anda dapat meningkat selama periode ini, itu juga akan bagus untuk menyempurnakan pil Dewa Naga. Terima kasih banyak. Tidak perlu bersyukur. Kita berdua mendapat manfaat satu sama lain. Keduanya mengobrol gembira sambil minum anggur dan berbicara banyak tentang alkimia dan pengobatan. Hal ini membuat Su Chen merasa bahwa mendengarkan Anda lebih baik daripada membaca selama 10 tahun. Setelah makan, Sun Long langsung membawa Su Chen pergi, bersiap membawanya ke wilayah tingkat 6. Namun sebelum itu, Su Chen mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada Ling Wei, memberitahukan keberadaannya sebagai cara untuk mengatakan bahwa dia aman. Setelah tiba di wilayah tingkat 6, Sun Long membawa Su Chen ke hutan lebat. Di ujung hutan, ada sebuah gunung tandus. Sun Long membawa Su Chen dan terbang setengah jalan mendaki gunung menuju sebuah gua rahasia. Begitu dia tiba di gua, Su Chen merasakan energi spiritual yang kuat mengalir ke wajahnya. Setelah pengukuran yang cermat, Su Chen menemukan bahwa energi spiritual di sini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada Menara Tongyun. Benar saja, tempat yang disukai Sun Long memang luar biasa. Oke, selama 3 bulan ini, kamu bisa berlatih di sini. Ini pil Dewa Naga. Saat aku kembali, kuharap kamu bisa menerobos ke alam rumah abadi. Aku akan meminjamkanmu kata-kata yang bagus. Bab 1156. Setelah menjelaskan masalahnya, Sun Long pergi sendiri. Su Chen sendirian di dalam gua dan tidak bisa mengungkapkan kegembiraannya. Konsentrasi energi spiritual di sini sangat tinggi, yang akan memberikan manfaat tak terbatas bagi budidaya Anda sendiri. Selain itu, dia juga memiliki pil Tijing dan pil rumah abadi di tubuhnya. Dengan 2 harta karun ini, kekuatannya akan semakin tinggi. Sambil memegang 2 ramuan di tangannya, Su Chen menjatuhkan pil rumah abadi ke dalam mulutnya. Karena dia sekarang berada di puncak alam Jinzong dan akan segera dapat menerobos. Jika dia meminum pil leveling alam sekarang, dia akan menyia-nyiakan pil yang bagus. Jadi Su Chen berencana untuk memakan pil peningkat alam ini ketika dia mencapai alam dewa fana dalam kultivasi, dan kemudian dia akan dapat memasuki alam dewa manusia dalam satu gerakan. Setelah mengambil keputusan, Su Chen mulai berlatih. Saat pil istana abadi memasuki tubuhnya, Su Chen menemukan ada gelombang sensasi terbakar di istana ilahi miliknya. Itu adalah perasaan ingin menerobos. Energi yang membara sama sekali di luar kendali saya. Semuanya melonjak ke laut dan Tianqi, seolah-olah terobosan bisa terjadi kapan saja.
Memikirkan hal ini, Su Chen tidak berani gegabah, dan kemudian mengerahkan seluruh energinya untuk menerobos Xianfu. Menurut apa yang dikatakan Sun Long, jika dia benar-benar dapat meningkatkan Istana Dewa tingkat ke-7 ke tingkat Istana Abadi, maka kekuatan seseorang akan meningkat pesat, tetapi tingkat spesifik yang dapat ditingkatkan akan bervariasi dari orang ke orang. 7 hari berlalu, Su Chen tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian seteguk darah muncrat dari mulutnya. Tapi saat ini, wajah Su Chen penuh dengan keterkejutan. Karena dia menemukan bahwa dia tidak hanya berhasil meningkatkan Istana Dewa tingkat ke-7 ke tingkat Istana Abadi, tetapi dia juga menerobos ke alam Dewa Manusia. Su Chen menggerakkan pergelangan tangannya, tidak mampu menahan emosinya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menerobos ke tingkat rumah abadi, jika dia bisa menerobos ke alam Dewa Fana, maka terima kasih Tuhan. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan naik satu level dalam satu gerakan dan langsung mencapai alam Dewa Manusia. Sulit untuk tidak bahagia karenanya. Setelah menghirup udara keruh beberapa kali, Su Chen berdiri dan bergerak, lalu keluar mencari buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya. Setelah memulihkan kekuatannya, dia siap berlatih lagi. Sebelum berlatih untuk kedua kalinya, Su Chen mengeluarkan ramuan alam dan memakannya tanpa ragu-ragu. Energi api melonjak dalam darahnya. Dalam waktu singkat, Su Chen mencapai ambang terobosan. Memikirkan hal ini, Su Chen tidak berani ceroboh sama sekali, dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada kondisi kultivasinya. Tanpa disadari, 3 bulan berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Su Chen hanya beristirahat sekali, dan kemudian tidak pernah berhenti. Saat Sun Long kembali dari luar, sangat mengejutkan saat mengetahui bahwa Su Chen telah mencapai puncak alam dewa. Sun Long tercengang saat itu juga. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum dia pergi, Su Chen masih berada di puncak alam Jinzong. Hanya 3 bulan telah berlalu, dan dia telah naik ke 4 level sekaligus. Bahkan jika ada peningkatan pada pil rumah abadi dan pil leveling alam, tidak mungkin memiliki efek yang begitu menakutkan. Melihat ini, Sun Long tersenyum dan menggelengkan kepalanya, anak ini benar-benar monster. Sun Long tidak menyela Su Chen, tapi berkata sambil tersenyum. Dalam hal ini, saya akan membantu Anda dan membantu Anda menerobos ke alam Dewa Emas. Setelah mengatakan itu, Sun Long mengeluarkan segenggam besar pil dari cincin penyimpanannya. Jika ada alkemis lain di sini, mereka akan sangat terkejut. Karena ramuan yang dikeluarkan Sun Long paling buruk adalah ramuan kelas 7, dan bahkan ada ramuan kelas 9 di dalamnya. Belum lagi obat mujarab kelas 9, bahkan jika Anda mengambil obat mujarab kelas 7 dengan santai dan menjualnya di pasar, harganya akan sangat mahal. Tidak ada alasan lain selain karena disempurnakan oleh Medicine Saint Sun Long. Sambil meletakkan pil itu di tangannya, Sun Long menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Aroma obat yang kental dan energi murni keluar dari ramuan, dan akhirnya terbang ke tubuh Su Chen di bawah kendali Sun Long. Melihat seluruh dunia seni bela diri kuno, Sun Long mungkin satu-satunya orang yang berani menggunakan metode latihan mewah ini. Merasakan energi yang ditransmisikan dari dunia luar, Su Chen tahu bahwa Sun Long telah kembali. Dapat juga ditebak bahwa Sun Long sengaja membantunya berlatih dan ingin membantunya meningkatkan ke level lain. Su Chen tidak menyia-nyiakan kebaikan Sun Long, tetapi mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada kondisi kultivasinya. Meski begitu, Su Chen membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk menerobos ke alam Dewa Emas. Melihat Su Chen membuka matanya, Sun Long mengelus jenggotnya dan berkata sambil tertawa. Kamu benar-benar hebat. Saya tidak tahu tentang yang lain. Bagaimanapun, saya telah memperoleh pengalaman. Hanya dalam waktu 3 bulan, saya telah dipromosikan ke 5 level. Ini unik di dunia seni bela diri kuno. Su Chen membungkuk sedikit dan berkata, tanpa bantuan Anda, saya tidak akan mampu membuat kemajuan sebesar ini. Su Chen jelas tahu bahwa setidaknya setengah dari pujian atas kemampuannya melompat 5 level berturut-turut adalah karena Sun Long. Jika tidak, saya akan berterima kasih kepada Tuhan jika saya bisa dipromosikan ke alam Dewa Bumi sekarang. Sama-sama, aku butuh bantuanmu juga, jadi kita seimbang. Su Chen mengangguk, ramuan untuk memurnikan pil Dewa Naga seharusnya sudah siap, kan? Bisakah kita mulai? Ya, saya akan membawamu ke suatu tempat sekarang. Saya sudah meletakkan semua materi di sana. Bagus. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sun Long, keduanya tiba di sebuah gua yang tidak diketahui. Su Chen menemukan bahwa meskipun energi spiritual di sini tidak sebaik gua tempat dia berlatih sebelumnya, kekayaan energi spiritualnya cukup mencengangkan. Agaknya ini juga tempat yang dipilih dengan cermat oleh Sun Long. Keduanya mengambil beberapa langkah lagi ke dalam, dan Su Chen terpana dengan pemandangan di depannya. Ada kuali obat emas ditempatkan di depannya, dengan diameter lebih dari 3 meter dan panjang lebih dari 3 meter, diukir dengan gaya naga dan sangat halus. Selain itu, ada ratusan tumbuhan di dalam gua. Saya hanya bisa menyebutkan beberapa di antaranya, dan saya tidak tahu sisanya apa. Ini adalah ramuan yang digunakan untuk memurnikan pil Dewa Naga. Kamu akan mendapat masalah kali ini. Sun Long mengelus jenggotnya dan berkata, tapi kami sudah sepakat, dan kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu di tengah jalan. Ekspresi Su Chen tercengang, kamu bilang ini semua ramuan yang digunakan untuk memurnikan pil Dewa Naga. Ya, apakah kamu punya pertanyaan lain? Ada lebih dari 300 jenis tumbuhan di sini. Ada apa ini? Pil Dewa Naga adalah ramuan kelas 10 kelas atas. Tentu saja, ini membutuhkan lebih banyak bahan. Jangan membuat keributan seperti itu sangat memalukan. Su Chen menggelengkan kepalanya dengan tercengang. Pengetahuannya masih terlalu dangkal. Saya siap dan bisa mulai membuat alkimia kapan saja. Bersambung.